pasti kau tetap selamanya. Oh, oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Oh, 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 tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu, oh bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. dalamnya, betapa lebarnya
kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan dan penghiburan
Sukacita penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 besides. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord. Every morning new mercies I see, and all I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. So faithful to me. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita dalam sikap berdiri. Mari bersama kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh sejenak.
Mari arahkan hati kita kepada Allah dan kita sujud menyembah di hadapannya dan meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapakku, besarlah
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Wujud kasih-Nya yang terbesar bagi kita adalah salib yang telah dinyatakan di dalam anaknya Kristus Yesus. Mari saat ini kita merenungkan kembali dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setia-Mu yang besar Tuhan. Kami sadar kami lemah dan terbatas. Kami begitu berdosa, jauh berdosa daripada apa yang kami kira. Kami seringkali menganggap sepi kesabaran dan kemurahan-Mu Tuhan, ampuni kami. Saat ini kami mengaku dosa dan pelanggaran kami sepanjang minggu ini. Ampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa, kami percaya dalam iman kami Tuhan. Engkau Allah yang mengampuni kami, seturut dengan kekayaan dan kemurahan-Mu. Engkau jauh lebih mengasihi kami, lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Pagi ini kami rindu merayakan kasih setia Tuhan. Betapa besar, betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengarkan berita anugerah. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan, sebagai respon atas berita anugerah Allah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin, puji Tuhan. Haleluya. Salib yang hina bagi dunia adalah kekuatan Allah yang telah memerdekakan kita. Mari kita bersama-sama memuji Dia karena Dia satu-satunya kekuatan kita. Haleluya.
pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 puji Tuhan, haleluya. Sungguh tidak terselami besarnya kasih-Nya atas kita. Mari kita semakin memuji Dia, meninggikan Dia. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurahkan di dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa jalannya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami besar
besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Amin, haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Namun bukankah justru seringkali kita sulit menyatakan kasih yang sama bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Melalui kebenaran firman yang akan kita renungkan pagi ini, kiranya kita terus diteguhkan bahwa Tuhanlah yang memampukan, menghibur, membimbing kita untuk selalu dapat mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi,
suka dan duka akan menguatkan hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita meresapi lagu ini, bahwa sungguh-sungguh Tuhan yang terus memampukan kita, beserta dengan kita. Haleluya. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku, beserta dalam suka dan duka akan menguatkan hatiku, beserta dalam suka dan duka akan menguatkan hatiku. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merayakan dengan sukacita kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Anugerah-Mu, kasih-Mu yang selalu berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, cinta-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami ingin menundukkan hati kami mau menundukkan pikiran kami mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu yang akan terus menembus ruang hati kami, menelisik, memperbaiki hidup kami. Tuhan, bantulah kami untuk sungguh-sungguh peka terhadap Roh-Mu, sungguh peka terhadap tuntunan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hari ini kita memasuki bulan keluarga minggu yang kedua. Dan sesuai dengan tema bulan keluarga tahun 2025, kita akan berfokus pada doa untuk keluarga. Dan kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 19. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19. Kalau sudah menemukannya, Bapak Ibu, saya ingin kita membaca secara bergantian. Saya akan bacakan ayatnya yang genap, Bapak Ibu akan membalas dengan ayat yang ganjil. Efesus 3 ayat 14 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripada semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, doa Paulus ini sebenarnya bukan berfokus untuk keluarga. Doa Paulus ini ditujukan untuk jemaat di Efesus. Tetapi doa-doa di dalamnya ini sangat cocok untuk kita mendoakan keluarga kita. Dan kita akan lihat betapa indahnya bagaimana Paulus berdoa untuk jemaat Efesus. Demikian juga diharapkan kita mulai mendoakan dengan doa yang sama yang seperti Paulus doakan ini kepada keluarga kita. Kita akan melihat bahwa sebenarnya Efesus 3, 14, 19 ini bukan doa Paulus secara langsung bicara sama Tuhan. Karena kita lihat di sini ini seperti pemberitahuan kepada jemaat Efesus, ini loh doa yang kudoakan kepada Tuhan gitu ya. Jadi seperti laporan kepada jemaat Efesus, inilah doa yang sedang kudoakan kepada Tuhan, bukan doa langsung kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ayat 14 diawali dengan kalimat itulah sebabnya. Kalau itulah sebabnya, pasti kita tahu itu pasti ada hubungan dengan yang di atasnya. Dan benar Bapak Ibu, ini tidak bisa dipisahkan dari pasal 3. Pasal 3 ayat 1 dan pasal 3 ayat 13. 3 ayat 1 menceritakan waktu Paulus sedang menulis, dia ada di dalam penjara. Lalu di ayat 13 dia katakan, aku dipenjara karena pelayanan Injil. Oleh karena itu, janganlah kamu tawar hati melihat kesengsaraanku. Baru itulah sebabnya. Jadi Paulus dipenjara karena pelayanan Injil. Dan dia tidak mau membuat susah hati jemaat Efesus. Dia katakan jangan kau tawar hati karena kesengsaraanku. Sesungguhnya aku ingin menguatkan kamu dengan doaku ini. Gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam keluarga kita. Begitu banyak tantangan, pergumulan, perselisihan paham, adu pendapat dan lain sebagainya. Itu di keluarga secara dalam ya, antara suami dengan istri. Belum nanti kalau sudah punya anak, antara orang tua dan anak. Kalau di antara anak sendiri, antara saudara bisa bertengkar, percekcokan dan lain sebagainya. Permasalahan yang dihadapi keluarga. Tetapi bukan hanya dari dalam. Bahkan ketika hidup kita terpisah, harus suami bekerja, anak sekolah, istri mungkin juga bekerja atau di rumah menghadapi pergumulan sendiri. Mungkin kita melihat ada anak pulang sekolah nangis karena dibully, anak karena mungkin habis berkelahi. Kesulitan anak ini menjadi kesulitan keluarga. Papa, seorang ayah yang bekerja barusan di PHK ataupun pekerjaannya mengalami kolaps, bukan menjadi masalah pribadi dari suami sendiri, itu menjadi permasalahan keluarga. Istri yang mungkin baru tertimpa musibah, kena penipuan online misalkan, itu bukan hanya istri tapi itu menjadi masalah keluarga. Masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, penderitaan itu ada dalam keluarga. Dan doa Paulus ini sangat cocok untuk keluarga karena apa? Di dalam menangani semua, kita menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, jangan tawar hati. Tetapi mari kita bawa satu di dalam doa. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Efesus 3, 14, 19 ini akan ada dua bagian besar yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama tentang bagaimana dan yang kedua tentang apa. Bagaimana seharusnya kita itu berdoa untuk keluarga kita. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita doakan untuk keluarga kita. Jadi dua ini ya, bagaimana kita harus berdoa. Yang kedua, apa yang harus kita doakan. Mari kita lanjut aja langsung di bagaimana kita seharusnya berdoa untuk keluarga kita. Yang pertama, kita berdoa dengan kerendah hatian yang tulus di hadapan Tuhan. Ayat 14 dikatakan itulah sebabnya aku bersujud. Bapak Ibu, bersujud itu bukan hanya cuma menekuk lutut. Tetapi seperti gambar ini bahkan belum ya. Menekuk lutut sampai dahi menyentuh lantai. Itu bersujud. Dalam posisi normal orang Yahudi itu berdoanya berdiri Bapak Ibu. Kita lihat kecaman Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat di Matius 6. Janganlah kamu seperti orang munafik yang mereka berdiri sambil berdoa di tikungan jalan, di rumah ibadat berdiri. Memang sujud ini adalah dalam keadaan khusus. Dan sebenarnya apa sih yang penting dari bersujud? Bersujud itu menunjukkan sikap hati kita.
Sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bukan berdoa dengan sombong. Rendah hati kan lawannya sombong. Bukan katakan seperti Tuhan jadi budak kita dan kita katakan, Tuhan aku punya kekayaan, Tuhan tolong sembuhkan aku. Itu congkak ya. Tuhan aku punya koneksi apapun akan kulakukan asal engkau menolong aku. Ya, itu congkak. Tetapi di sini walaupun dia memiliki kekayaan, memiliki koneksi, memiliki apapun, kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Bahwa semuanya yang kita miliki itu sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong kita. Koneksi kita, jabatan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, kecakapan kita, gak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Sikap bersujud adalah kerendah hatian. Dengan rendah hati Tuhan, aku memohon kepadamu. Itu harus kita miliki. Sekalipun kita memiliki semua hal, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati. Nah, postur itu memang tidak penting. Tetapi biasanya postur itu cerminan dari hati kita. Jadi bersujud itu adalah kerendahan hati. Lalu yang kedua, dikatakan itulah sebabnya aku bersujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di sorga dan di bumi menerima namanya. Bapak Ibu, kita tahu dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia memiliki otoritas terhadap ciptaannya. Ketika kita berdoa, bukan hanya kita merendahkan hati kita, tetapi kita harus ingat siapa Allah. Dia adalah Allah yang berdaulat. Jadi kita tidak bisa dengan semena-mena datang kepada Tuhan. Tapi kita harus mengakui dia Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah berotoritas. Selain bersujud itu kerendahan hati. Bersujud itu tanda bahwa aku sedang menghormati Tuhan yang empunya segalanya. Aku mau tunduk. Sehingga ini mengingatkan kita bahwa apa? Bukan lagi keinginanku yang harus jadi. Tetapi keinginan Tuhan. Sehingga saya katakan, Tuhan, apapun yang kau inginkan, itulah yang aku inginkan. Itu yang seharusnya terjadi. Bahwa kita bukan hanya rendah hati, tetapi kita mengakui dia berdaulat dan dia bisa memerintah. Lalu yang ketiga, bukan hanya pengakuan akan kedaulatan Allah dan kerendahan hati, kita belajar bahwa berdoa kita itu memiliki kedekatan dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita memiliki kedekatan dengan Allah. Seperti Paulus, ketika Paulus mengatakan itulah sebabnya aku bersujud kepada Bapa. Dia katakan Allah itu Bapa. Dia menyebut Bapa, demikian juga kita menyebut seringkali juga dengan Bapa. Kenapa? Karena memang melalui Kristus perantara kita, di mana kita didamaikan dengan Allah. Melalui Kristus kita dijadikan anak Allah. Melalui Kristus kita dijadikan anggota keluarga Allah. Melalui Kristus kita memiliki jalan masuk kepada Bapa. Sehingga ketika kita berdoa, Allah itu memang berdaulat. Allah itu adalah raja di atas segala raja. Dia Allah yang sangat kita harus tinggikan. Tetapi dia bukan Allah yang tidak bisa kita jangkau. Dia bukan Allah yang jauh sama kita. Dia adalah Allah yang dekat. Sehingga kita bisa menyebutnya Bapa. Sehingga kita bisa datang sewaktu-waktu mengalami pergumulan, kesulitan dalam keluarga, apapun tantangan. Kita dapat sewaktu-waktu memanggilnya Bapa, kita berdoa tanpa perlu ngantri, tanpa perlu menunggu, kita datang kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, itu sekilas dari bagaimana kita berdoa. Yang pertama tadi saya ingatkan harus dengan kerendahan hati yang tulus. Kita mengakui kedaulatan Tuhan dan ada kedekatan dengan Allah. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi dia adalah Allah yang dekat. Kita akan masuk di poin yang kedua. Apa yang seharusnya kita doakan untuk keluarga kita? Bapak Ibu kalau kita perhatikan Efesus 3:14 sampai 19 dalam bahasa Yunaninya itu adalah satu kalimat yang utuh. Tetapi kalau kita perhatikan di LAI kita itu ada semacam 4 kalimat ya. Ada titik sampai ayat 19. Tetapi kalau di dalam Yunaninya itu satu kalimat utuh. Dan di dalam pasalnya yang ke-16 sampai 19 kita menemukan ada kata supaya sebanyak 3 kali.
Perhatikan di dalam ayat Alkitab kita, di situ ada supaya itu ayat 16. Aku berdoa supaya, gitu ya. Lalu lagi ayat 18, aku berdoa supaya. Dan 19b, aku berdoa supaya. Ini bukan 1, 2, 3 sejajar gitu ya. Ini ada poin 1, 2, 3. Tetapi ini lebih ke arah subordinatif satu dengan yang lain. Jadi yang ini hasil dari ini. Atau ini, jadi kalau saya kalimatkan di situ, Paulus tuh berdoa gini, aku berdoa supaya kalian itu A, gitu ya. Lalu yang kedua, supaya dari A menjadi B. Supaya yang ketiga, supaya dari B menjadi C. Nanti kita akan perhatikan itu. Jadi bukan sejajar, tetapi ini kayak B itu hasil dari A, C itu hasil dari B. Makanya supaya A jadi B, supaya B jadi C, udah selesai. Nah, sekarang mari kita perhatikan yang pertama. Yang pertama, apa yang seharusnya kita doakan bagi keluarga kita? Supaya Allah melalui rohnya memberi kekuatan di dalam batin. Sehingga mereka mampu memahami bahwa Kristus diam di dalam mereka. Bapak Ibu, inilah doa Paulus yang pertama. Supaya Allah melalui rohnya menguatkan di dalam batin sehingga mereka mampu memahami bahwa Kristus diam di dalam mereka. Doa Paulus adalah Allah memberi kekuatan. Tadi seperti yang saya bahas, jemaat di Efesus diberi nasihat oleh Paulus. Jangan kamu tawar hati karena kesengsaraanku. Sehingga dia berdoa supaya Allah memberi kekuatan. Bapak Ibu, ketika kita menemui permasalahan, baik itu konflik di dalamnya internal atau eksternal, di dalam keluarga kita, marilah kita yang pertama berdoa supaya Allah itu memberi kekuatan. Karena sesungguhnya kita itu tidak bisa apa-apa. Setiap masalah bisa membuat kita putus asa, ada konflik, ada permasalahan, ada pergumulan, membuat kita down, menyerah, membuat kita tawar hati. Nah, kita berdoa supaya Tuhan itu memberi kekuatan. Berdoalah buat diri kita, berdoalah buat keluarga, pasangan, anak-anak kita, supaya Tuhan memberi kekuatan. Nah, bagaimana sih caranya Tuhan memberi kekuatan? Tuhan menguatkan melalui rohnya. Melalui rohnya. Ketika Tuhan berada di bumi, dan ketika dia tahu dia akan kembali ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, aku akan pergi, tetapi aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong buat kita. Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kita. Ketika setiap kita merasa lemah dan merasa tawar hati, ini berdoa supaya Roh Kudus mengangkat kita, membuat kita kuat. Sesungguhnya kekristenan tidak bisa kita lalui sendirian. Kekristenan tidak bisa kita jalani tanpa pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Kalau begitu, apa yang dikuatkan? Paulus menarik ya, supaya Allah melalui rohnya menguatkan batinmu. Yang dikuatkan adalah batin, Bapak Ibu. Paulus memohon Tuhan memberikan kekuatan supranatural. Mengapa ini penting? Mengapa ini yang menjadi poin yang ditujukan Paulus kepada jemaat Efesus? Di pasal 6, Paulus menjelaskan bahwa karena perjuangan kita sesungguhnya bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Paulus mengingatkan ada peperangan rohani. Di dalam hidup kita setiap hari itu ada peperangan rohani. Kita tahu setan tidak akan suka namanya anak Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan. Setan akan berusaha untuk menjauhkan, menggoda sebagaimana anak Tuhan itu jauh daripada Tuhan, melakukan dosa, menyakiti Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang diperlukan kekuatan batin. Bukan kekuatan fisik, karena sesungguhnya peperangan yang kita hadapi itu adalah peperangan rohani. Sehingga Paulus meminta Tuhan menguatkan melalui rohnya kekuatan batin. Bapak Ibu, batin bisa dipertukarkan dengan kehidupan rohani, tapi juga bisa dipertukarkan kata dengan hati.
Sering kali dibahas hati bukan organ tubuh, tapi hati ini adalah pusat kehidupan manusia. Di mana ada pikiran, ada emosi, ada kehendak dan keinginan. Kalau seorang Kristen memiliki pikiran yang kuat, emosi yang kuat, keinginan yang kuat, maka dia akan menjadi orang Kristen yang tangguh dan bisa mengalahkan kekuatan si iblis. Nah, kita akan perhatikan satu demi satu. Seorang Kristen dengan pikiran kuat itu seperti ini, Bapak Ibu. Orang Kristen dengan pikiran yang dikuatkan, maka dia akan rindu memperdalam pemahamannya terus tentang Injil. Dia akan mencari hikmat, dia akan mencari kebijaksanaan itu dari Roh Kudus. Kehausannya untuk belajar firman Tuhan itu ada. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap orang percaya atau makanan bagi kita. Lalu dia menjadi tangguh secara mental di dalam iman, gak gampang goyah. Lalu tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah. Memiliki pikiran yang fokusnya pada hal-hal surgawi daripada hal-hal duniawi. Betapa luar biasanya jika Roh Kudus bekerja di dalam batin kita, menguasai pikiran kita sehingga pikiran itu jadi kuat. Sehingga seperti inilah contohnya. Lalu seorang Kristen dengan emosi yang kuat, meskipun dia mengalami kegagalan, namun dia terus maju melewati masa-masa sulit. Tidak gampang down, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak cemas. Tetapi dia maju karena ada kekuatan dari Roh yang membuat emosinya senantiasa melimpah dengan syukur, memiliki hati yang berbelas kasih, penuh kebaikan, pengampunan bagi sesama. Dan dia tahu ketika bersalah dia bertobat dan mencari pengampunan. Emosi yang kuat oleh Roh di dalam batin. Lalu seorang Kristen dengan keinginan yang kuat. Seorang Kristen dengan keinginan kuat, kehendak yang kuat, dia akan menjadi Kristen yang berintegritas dengan tindakannya. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mungkin suka gosip, dia tidak mau gosip. Sekalipun orang-orang di sekitarnya yang kuliah, yang sekolah menyontek gitu ya, dia tidak menyontek walaupun nanti diomongin di belakang, dibenci, dibully gitu ya. Ataupun kita yang dalam konteks bekerja, banyak yang korupsi, dia tetap jujur walaupun mungkin disalahpahami. Seorang Kristen dengan kehendak yang kuat. Oleh karena itu penting bagi setiap kita juga mendoakan anggota keluarga kita. Suami mendoakan istri dan anak-anak. Istri mendoakan suami dan anak-anak. Demikian juga anak-anak doakanlah orang tuamu dan saudara-saudaramu. Berdoa seperti Paulus meminta. Biarlah Allah melalui Rohnya menguatkan batin. Karena sesungguhnya kekuatan batin yang terus kita baharui di dalam hidup kita. Fisik bisa melemah, tetapi manusia batiniah itu harus terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, jikalau Rohnya tinggal, di sanalah Kristus tinggal. Tadi katakan toh, melalui Rohnya menguatkan batin supaya kamu memahami Kristus itu tinggal di dalam hatimu. Tempat kediaman pilihan Allah itu adalah hati kita. Bapak Ibu, ini bukan tentang keselamatan. Kalau keselamatan, Tuhan masuk hati kita. Tetapi ini tinggal. Tinggal itu artinya tetap, menetap seperti yang masuk di dalam rumah dan menetap di rumah. Gitu ya. Dan jadikan Kristus itu nyaman di hati kita. Dia bukan tamu, tetapi dia pemilik hati kita. Yang sering kali kita terjadi, coba kita renungkan. Kita mungkin mengundang Yesus masuk. Tuhan masuklah dalam hatiku. Tapi apa yang seringkali terjadi? Tuhan itu hanya sekedar tamu. Tuhan sudah duduk di sini, jangan lakukan apa-apa gitu ya. Kalau kita coba perhatikan, kita punya tamu, biasanya kalimat yang seringkali diucapkan adalah silakan duduk, anggap sebagai rumah sendiri gitu ya. Tetapi kalau dia nganggap rumah sendiri, tidur di kamar tidur, ngacak-ngacak barang, apa yang terjadi? Marah kan? Berarti dia tetap tamu gitu ya. Nah, seperti halnya Yesus. Yesus ketika masuk dalam hati kita, jadikanlah dia nyaman di hati kita. Dia bukan tamu. Sehingga kita nggak bisa katakan Tuhan masuk. Tetapi jangan masuk kamar tidurku Tuhan. Gitu ya. Atau oke, masuk kamar tidurku nggak apa-apa. Tapi Tuhan jangan sekali-kali buka lemariku itu. Gitu ya. Atau jangan lihat buku atau majalahku itu Tuhan gitu ya. Atau Tuhan
bagian ini jangan diotek gitu ya. Seringkali kita yang terjadi di dalam hidup kita adalah seperti itu. Tuhan masuk tetapi dia tidak boleh sembarangan di dalam hidup kita. Seharusnya yang terjadi di dalam diri setiap orang Kristen, Yesus tuh jadi pemilik hidup kita. Dia mau turunkan lukisan, dia mau ganti dengan foto lain, dia ganti karpetnya, perabotan ini enggak cocok, dia pindahkan ke tempat lain, dia cat dinding dengan warna yang dia ingini. Itu seharusnya yang terjadi. Tapi seringkali ketika hidup kita diobrak-abrik sama Tuhan, kita marah. Nah itulah yang ingin Paulus tekankan di dalam kita. Mari kita berdoa. Kekuatan batin yang membiarkan Kristus tinggal di hati kita. Dia boleh mengobrak-ngabrik, dia melakukan apa yang dia inginkan, melakukan apa yang dia sukai. Sampah-sampah hati kita dibongkar, sampah-sampah atau rahasia tersembunyi, biarlah dia singkapkan. Dan kita mau di dalam keluarga kita, suami kita, istri, anak kita, jikalau itu terjadi, bukankah itu luar biasa? Kehidupan diterangi oleh Roh Kudus menjadi tadi seorang yang punya pikiran yang sehat, emosi yang kuat, dan juga kehendak yang kuat. Lalu kita masuk di dalam poin kedua. Poin kedua adalah supaya mereka, setelah mereka memahami Kristus tinggal di dalam hati, maka mereka dapat mampu memahami keagungan kasih Kristus. Masih ingat tadi saya katakan, supaya A jadi B, supaya B jadi C. Nah ini ya, supaya Allah menguatkan batinmu sehingga Kristus, mampu Kristus tinggal hati. Sekarang Kristus tinggal di hati supaya kamu memahami keagungan kasih Kristus. Nah kita akan lihat. Bapak Ibu yang terkasih, kasih Kristus itu bukan hanya sebuah kebenaran historis. 2000 tahun yang lalu kita tahu ceritanya Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib, itu historis. Bukan juga teologis, dia mati di atas kayu salib memang benar, dia untuk menggantikan kita. Dia menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung. Tetapi bukan hanya sekedar itu, tetapi kasih Kristus lebih kepada kebenaran praktis, dia berdiam dalam hati kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, hanya orang yang didiami Kristus di dalam hatinya, yang dia bisa mengalami, merasakan agungnya kasih Tuhan. Sekali lagi, hanya orang yang didiami hatinya oleh Kristus, dia akan mampu memahami betapa agungnya kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita jujur di sini, bahwa seringkali kasih Kristus itu memang menjadi pembicaraan yang sangat umum. Beberapa kali khotbah-khotbah selalu kita dengar tentang kasih. Kita mendengar mungkin puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan yang suka mendengarkan gitu ya. Kasih Kristus selalu didengung-dengungkan. Tetapi jika tidak diwaspadai, hati-hati ini akan menjadi penipuan terhadap diri kita sendiri. Kita merasa sudah mengenal kasih Kristus. Aku juga mengalami kok, paling aku merasakan Tuhan mengasihiku. Tetapi sesungguhnya mungkin tidak demikian. Karena Paulus mengajak jemaat Efesus melihat bahwa semua orang itu belum benar-benar memahami kasih Kristus sebagaimana mestinya. Karena kalau kita lihat, Paulus menggambarkan dengan indah betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan begitu dalamnya. Dan memahami sekalipun di luar pengetahuan kita. Bahwa itu sesuatu yang sangat tinggi, sangat panjang, sangat dalam. Tidak terukur dan tidak terbatas. Bahkan ketika kita pun nanti berjumpa dengan Tuhan, kita mungkin belum tentu bisa memahami keagungan kasih Kristus. Tetapi yang di sini adalah upaya untuk kita mengenal, upaya untuk kita dalam proses semakin mengenal kasih Tuhan yang agung di dalam hidup kita. Lebih jauh kalau kita perhatikan kembali, boleh dibuka ayatnya. Di situ ayat 17b dikatakan bahwa kamu yang sudah berakar dan berdasar di dalam kasih. Seseorang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh dan akhirnya dia mengaku, aku percaya Tuhan sebagai juru selamatku.
Disitulah sebenarnya orang itu sudah diakarkan dan didasarkan dalam kasih. Namun itu cuma permulaan Bapak Ibu. Perlu terus ada pemahaman untuk keagungan kasih Kristus. Paulus menggunakan dua metafora yang luar biasa. Ada berakar, ada berdasar. Berakar langsung kita tahu itu pohon. Pohon itu berakar kuat sehingga pohonnya terlihat kuat gitu ya, tidak gampang oleng. Dasar itu adalah fondasi tentang bangunan. Akar tidak akan banyak berguna jikalau tidak ada batang, lalu ranting, lalu daun dan buah. Demikian sebuah bangunan. Hanya fondasi saja tidak akan ada manfaatnya. Tanpa ada bangunan di atasnya, ada ruang-ruang yang tersusun. Demikianlah setiap kita. Kita memang sudah diakarkan, didasarkan dalam kasih. Tapi sungguhnya Tuhan inginkan adanya pertumbuhan. Kita semakin memahami akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dan menarik kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayat 18. 18 mengatakan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami keagungan kasih Kristus itu dilakukan dalam kebersamaan. Apa maksudnya? Ini ada 3 contoh ya. Ketika kita memahami kasih Kristus itu salah satu contohnya ketika lewat persekutuan orang percaya. Biasa kalau ada persekutuan gitu, ada kesaksian gitu ya. Kemarin aku begini, Tuhan menolongku gitu ya. Kesaksian dari orang lain itu akan menguatkan bahwa oh ini loh seperti ini kasih Tuhan. Inilah kasih yang dialami. Disitulah kita melihat wah Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Tapi kasih Tuhan juga bisa kita alami. Ketika kita di dalam keadaan masalah gitu ya, baru tertimpa musibah, kecelakaan, ada orang yang menolong kita di jalan, membawa kita mungkin ke rumah sakit. Disitulah kita memahami itu bukan kebetulan, tapi itu adalah kasih Tuhan. Ketika kita bergumul dengan dosa kita putus asa dan kita merasakan ada pertolongan Tuhan, itu kasih Tuhan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang harus menerima pengampunan dari kita, menerima maaf dari kita, disitulah kita sedang mempraktekkan kasih. Sulit tidak kita mengampuni orang yang menyakiti kita berulang kali? Sangat sulit, disitulah kita belajar. Kasih Tuhan itu sukar dan besar. Kasih Tuhan itu luar biasa. Di situlah kita melihat keagungan Tuhan. Aku disakiti orang masih 3 kali. Tapi untuk mengampuni itu bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan disakiti berulang-ulang kali oleh kesalahan kita. Tapi Tuhan tetap mengasihiku. Itulah ketika di dalam persekutuan itu terbentuk di mana kita boleh memahami keagungan kasih Tuhan. Bukan hanya persekutuan Bapak Ibu. Masuk ke lingkup keluarga. Sarana yang terbaik untuk kita memahami kasih Allah itu melalui anak-anak kita. Bagi setiap kita yang sudah punya anak pasti tahu rasanya. Digoda dengan sebanyak perbuatan mereka untuk mengetes kesabaran kita. Dan hasilnya seringkali kesabarannya jebol gitu ya. Kita terus marah dan marah. Sudah mama peringati ya kemarin kamu lakukan lagi. Saya ingat itu waktu anak saya masih SD. Sekali enggak nurut. Dia lakukan lagi 2 kali. Kamu sudah 2 kali ya, jangan lakukan lagi. 3 kali ya sudah tambah muntap lagi gitu ya. Nah itulah yang terjadi, kesabaran diuji tetapi tetap orang tua mengasihi anaknya. Tahu anaknya ini tidak seperti yang diharapkan, mungkin tidak membanggakan, tidak sukses mungkin saudaranya yang lain. Tapi kita tetap mengasihi, seperti itulah kasih Tuhan. Meskipun anak yang membencikan, menjengkelkan kita, tetapi sesungguhnya orang tua tidak ingin kehilangan anaknya. Kalau kita dengar, wah mengalami kecelakaan, hingga sampai orang tua tidak ingin anaknya mungkin meninggal gitu ya. Ada rasa kehilangan, meskipun nakal, tapi ya aku enggak mau kehilangan. Disitulah kita juga merasakan Allah aja mengutus anaknya, merelakan anaknya mati buat siapa? Kita yang adalah kembali lagi sampah. Dia relakan tuh kasih yang begitu agung dan luar biasa. Dia relakan mati untuk kita yang gak ada gunanya. Tapi itulah kasih Allah. Dan juga itu ada gambar pasangan gitu ya, itu suami istri.
Orang bilang katanya masa-masa honeymoon itu 3-5 tahun. Mungkin sekarang berkurang kali ya. 3 tahun itu sudah cukup mungkin ya. Setelah itu dipenuhi dengan cekcok, adu pendapat, mulai ngerti buruknya, mulai mungkin nyalah-nyalain gitu ya. Kalau dulu masih oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi begitu sudah lewat, kamu tuh biasa seperti itu, lakukan terus, lakukan. Marah, setelah marah akhirnya menjadi apatis, peduli amat gitu ya. Lu mau gitu terserah, aku enggak peduli. 10 tahun ke atas. Kasihnya mulai memudar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, disitulah kasih itu diuji di dalam hidup. Ketika pasangan suami istri adalah gambaran kasih yang sebenarnya dipertunjukkan dan kita memahami akan kasih Kristus. Kesabaran, pengampunan kepada pasangan, kasih yang tidak bersyarat itu sedang diuji. Ada suatu tulisan mengatakan begini, kasih sejati dimulai pada saat perasaan memudar. Dan kita memilih untuk tetap mengasihi dan melayani pasangan. Disitulah kita mulai belajar arti kasih bukan masalah apa yang kita dapat. Tetapi soal apa, bagaimana saya tetap bisa mencintai dengan kerendahan hati. Itu kan yang Tuhan lakukan bagi kita. Kalau dilihat, Tuhan mengasihi kita tuh jauh lebih besar daripada kita mengasihi Dia. Tetapi Dia tidak minta sejauh mana kita tuh mengasihi Dia. Tapi Dia tetap mengasihi kita, merendahkan dirinya, turun ke dalam dunia untuk kita. Bahkan murid-muridnya pun yang seringkali melakukan kesalahan, Tuhan merendahkan dirinya sampai membasuh kakinya. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Saya juga menjalin pernikahan lebih daripada 10 tahun. Dulu mama saya pesennya gini, urusan rumah tangga itu biasanya perkara odol gitu ya. Satunya pencet daripada bawah, satunya dari tengah. Sudah, kamu daripada tukaran hanya masalah sepele, beli odol sendiri-sendiri. Gitu ya. Kalau masalah itu jadi gak masalah gitu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah apa? Dia tuh sukanya mepet gitu. Kalau pergi dia sukanya mepet jam, saya lebih awal. Wah itu dari awal-awal tuh. Kalau ditinggal dia marah, ditemani, ditunggui, hati dongkol gitu ya. Jadi itu yang terus terjadi sampai pada akhirnya sudah sampai pada titiknya berangkat sendiri-sendiri gitu ya. Tapi Bapak Ibu, disinilah kita belajar arti kasih itu. Ketika saya membaca arti kasih bukan soal kamu harus mengasihi, kamu harus ngerti aku dong. Tapi bagaimana kita tetap menghargai, respect, tetap memedulikan, bukan hal yang mudah. Tapi disinilah kita lihat, kasih Tuhan sama kita itu luar biasa. Tuhan gak pernah bilang, aku muak sama kamu, aku lelah mengasihi kamu. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Meskipun itu sering kita juga mungkin dengar dari orang yang katanya mengasihi kita, atau kita melontarkan kata-kata itu, aku muak, aku lelah. Tetapi sesungguhnya Allah tidak mengatakan hal itu. Kita membuat hati Tuhan berduka, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Kasihnya begitu panjang lebar dalam bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang yang bernama Frederick M. Lehman. Ini adalah, nggak bisa ya. Boleh dibantu dari atas, oke terima kasih. Nah, Frederick M. Lehman ini menulis syair lagu Kasih Allah. Pasti kita sudah mendengar. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan. Gitu. Frederick M. Lehman ini adalah seorang pengusaha dari California. Dia adalah pengusaha yang sukses awalnya, tapi tiba-tiba kolaps. Dia kehilangan segala-galanya dan saat itu dia bekerja sebagai buruh kasar. Kerjaannya adalah ngepak lemon, jeruk ke dalam peti kayu yang dia lakukan. Dari keadaan sukses yang menjadi keadaan yang terpuruk. Suatu ketika hari Minggu dia mendengar khotbah tentang kasih Allah. Itu menggelitik hatinya dan seketika itu muncul beberapa kalimat-kalimat yang ingin dia tuangkan. Nah segera ketika dia kerja atau apa, dia mulai menyusun kalimat itu ada terngiang terus. Lalu terjadilah lagu 2 bait. Dia buat itu di pianonya, akhirnya jadi melodinya.
Tetapi syaratnya waktu itu supaya lagu itu menjadi lengkap itu harus 3 bait. Dia hanya punya 2. Tapi dia sudah mentok di situ. Aduh, gimana ini? Sudah nggak ada lagi, sudah mentok gitu. Lalu dia ingat dia pernah diberikan sebuah kartu dan dia baca kartu itu. Kartu itu luar biasa ya, ini tulisan ini, dan di bawah kartu itu ditulis, ini ditulis di dinding sel penjara. Tidak ada keterangan kenapa orang ini dipenjara gitu ya. Tidak ada keterangan orang ini dapat dari siapa. Tetapi orang di penjara ini menulis di dinding selnya. Nah setelah orang ini meninggal ceritanya, nah mau dicat, dibersihkan. Tapi orang yang membacanya ini, wah ini kok menarik ya tulisan ini. Dia tuliskan, gitulah. Dia tuliskan dan dicat bersih begitu. Nah usut demi usut ternyata Bapak Ibu, diketahui asal-usul tulisan ini ditulis oleh seorang yang bernama Meir bin Ishak Nehoria pada tahun 1000. Seorang rabi Yahudi. Kalau kita melihat perjalanan ini, perjalanannya mungkin kita lihat, itu kebetulan. Tetapi kita lihat, kasih Allah didengungkan ratusan tahun. Tuhan tahu pasti, Lehman hanya menulis 2 bait. Dia kesulitan bait ketiga dan itu berasal dari sebuah kartu. Usut punya sejarah yang panjang. Dan kata-kata ini begitu luar biasa kalau kita boleh cermati secara bersama-sama. Kata-kata yang dituliskan ini berkata, dapatkah kita mengisi lautan dengan tinta dan langit pun terbuat dari perkamen. Setiap tangkai di bumi adalah bulu pena. Setiap orang juru tulis berdasarkan profesi. Untuk menulis cinta Tuhan di atas sana akan menguras lautan hingga kering. Gulungan pun tak akan memuat semuanya meskipun terbentang dari langit ke langit. Menunjukkan betapa agung kasih Allah yang tak terukur dan tak terbatas bagi setiap kita manusia. Dan ini hanya bisa kita pahami kalau Kristus diam di dalam kita. Sehingga konflik yang terjadi, permasalahan, bukan kita lihat sebagai ini aku jadi korban. Tidak, tetapi disitulah kita mempraktekkan, mengerti kasih Kristus. Memberi pengampunan, melayani dengan kerendahan hati. Baik kepada anak kita, baik kepada suami kita. Ini yang perlu kita doakan buat seisi keluarga. Dipenuhi dengan kuatan batin, memahami Kristus diam di dalam hati, dan kita memahami, bukan kita korban, tetapi kita memahami keagungan kasih Allah. Yang ketiga adalah supaya mereka dengan semakin memahami kasih Kristus, mampu berada dalam proses semakin dipenuhi oleh Allah. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang dipenuhi kepenuhan Allah itu tidak mungkin. Ini ibarat seperti misalkan kita mengajak keluarga berlibur di pantai. Di hadapan kita terbentang lautan luas yang begitu luas gitu ya. Lalu mungkin anak-anak kita membawa ember, mainan, sekom, main pasir gitu ya. Dan mungkin kita ikut bermain. Nah, dengan ember kecil itu kita akan mencoba memasukkan air laut, nyendok gitu ya. Ketika kita mulai sendok sampai ember itu penuh, apakah mengurangi air laut? Apakah air laut menyusut? Tentu tidak. Bahkan mungkin seharian kita akan berusaha terus menyendok, taruh ember, tidak akan pernah menyusut. Demikianlah kepenuhan Allah tidak mungkin memenuhi manusia yang terbatas. Kita ember kecil itu, Allah itu penuh. Tetapi yang di sini yang dimaksudnya, kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, bahwa Allah itu jadi sumber di dalam hidup kita. Allah itu menjadi saluran yang memenuhi hati kita. Ini penggenapan janji Allah. Yohanes 14:23 dikatakan begini. Jika seorang mengasihi, Yesus berkata ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Allah datang di dalam hidup kita. Nah, sehingga ketika Allah di dalam hidup kita, kekayaan Allah sesungguhnya tersedia bagi kita. Ada sumber kehidupan, ada sumber kepuasan, ada sumber kelimpahan yang tidak pernah berakhir. Ini adalah kepenuhan Allah dalam diri orang percaya melalui Roh untuk memampukan kita hidup makin serupa
dengan Kristus. Jadi kalau saya mau simpulkan begini, semakin kita dipenuhi oleh Allah, itu menunjukkan pada kita menjadi bukan lagi anak-anak rohani. Kita menjadi orang yang dewasa. Anak-anak kan harus bertumbuh menuju dewasa. Menuju kedewasaan dan kesempurnaan menurut ukuran Kristus. Kesempurnaan menurut ukuran Kristus, dan ini adalah pengudusan yang final nantinya. Jadi kalau saya boleh katakan, Tuhan, berdoalah untuk keluarga. Tuhan, aku berdoa supaya suami, istri, anak-anakku dikuatkan roh di dalam batin. Sehingga mereka mampu menyadari Kristus diam. Setelah Kristus diam, mereka mampu memahami bahwa mereka lihat keagungan kasih Kristus. Kasih Kristus yang tidak terukur, yang tidak terbatas, memenuhi dengan limpahnya. Seseorang yang dilimpahi dengan kasih Kristus, dia tidak pedulikan apalagi untuk, wah kamu harus memberi kepadaku. Suami dituntut mengasihi, anak dituntut mengasihi. Tetapi kelimpahan Tuhan itu membuat kita malah mengasihi mereka. Mengasihi suami, mengasihi anak. Itu yang perlu kita doakan di dalam keluarga kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, mereka dipenuhi oleh Kristus. Mereka menjadi akhirnya Kristus kecil yang sungguh-sungguh hidupnya nanti memuliakan Allah. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan dari C.S. Lewis, kita sudah tahu ya, dia mengarang di dalam The Screwtape Letters. Nah, ini ceritanya iblis tua sedang memberikan tulisan kepada seorang anak muda. Ceritanya iblis tua menulis kepada anak muda. Tulisannya begini, kita harus menghadapi kenyataan bahwa semua pembicaraan tentang kasihnya bagi manusia dan pelayanannya sebagai kebebasan yang sempurna adalah kebenaran yang mengerikan. Ini iblis tua ya. Dia benar-benar, dia itu Tuhan, ingin memenuhi alam semesta dengan banyak replika kecil yang menjijikkan dari dirinya. Makhluk yang hidupnya dalam skala miniaturnya akan secara kualitatif seperti kehidupannya sendiri. Bukan karena dia telah menyerap mereka, tetapi karena keinginan mereka secara bebas sesuai dengannya. Tuhan inginkan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Jikalau itu dimulai dari keluarga kita dan akhir keluarga-keluarga semuanya berdoa supaya anggotanya mereka memiliki Kristus yang terus menunjukkan kasihnya dan dipenuhi. Menunjukkan akan kepenuhan Kristus di dalam hidupnya, betapa itu luar biasa di dalam hidup kita. Dan itu yang ingin kita tuju. Kita ingin keluarga kita ingin suami, anak-anak kita, istri kita untuk menuju pada kedewasaan, kesempurnaan menurut ukuran Kristus. Sehingga kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, tadi ketika kita nyanyikan dua lagu awal, itu adalah lagu yang cukup mewakili akan apa yang kita bicarakan. Kita butuh kekuatan di dalam Tuhan. Dan supaya kita kuat, kita tahu Kristus yang terus jadi Tuhan kita di hati kita. Dan membuat kita memahami kasih Kristus dan dipenuhi oleh anugerahnya. Satu lagu yang tadi kita akan nyanyikan hari ini adalah Allah sumber kuatku. Bila lagu ini menjadi kekuatan bagi kita, memang hanya Allah sumber kekuatan kita satu-satunya. Dan itu biarlah jadi sumber kekuatan bagi keluarga kita. Kita doakan mereka punya Allah di dalam hidup mereka. Mereka menuju kesempurnaan menurut ukuran Kristus. Kita akan nyanyikan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
nyanyikan sekali lagi. Hanya Engkau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku Di surga Tiada yang ku ingini selain Engkau. tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini kepada setiap kami. Tuhan, biarlah kami mulai berdoa buat keluarga kami. Kami mau berdoa buat suami kami mau berdoa buat istri kami mau berdoa buat anak-anak kami. Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh Tuhan menguatkan batin mereka masing-masing dengan Roh-Mu, supaya mereka mengerti bahwa Kristus diam bertata di dalam hati mereka. Supaya dengan demikian mereka semakin memahami akan keagungan kasih Kristus. Dan mereka dipenuhi dengan limpahnya akan kepenuhan Allah. Biarlah keluarga kami Tuhan menjadi Kristus-Kristus kecil, memuliakan Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, biarlah kerinduan kami makin bertumbuh, kami hidup makin serupa seperti-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, biar Engkau akan terus menolong kami, untuk kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan lewat amplop yang telah diberikan di depan ataupun melalui QRIS yang ada di belakang atau di belakang amplop. Jemaat secara onsite maupun online bisa melakukannya. Baik. Sambil mempersiapkan diri, mari kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana dari Anda. Saat ini telah lunas biaya untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD, dan mes guru. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini masih diperlukan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Jemaat terkasih, pendaftaran kelas pengajaran Mengapa Saya Kristen kembali dibuka. Di kelas ini kita akan bersama-sama belajar dan mendalami dasar iman Kristen, menemukan jawaban atas pertanyaan penting tentang kepercayaan kita, serta bertumbuh dalam komunitas yang saling mendukung. Kelas ini akan diadakan secara onsite di Rekminden, Darmo, dan Mer. Pendaftaran dibuka hingga 23 Februari 2025. Segera daftarkan dirimu melalui link berikut ini. Kelas pertama akan dimulai pada Minggu 2 Maret 2025 pukul 12.30 di rek lokal masing-masing.
Segenap peserta Kemgap Angkatan 3, kami mengundang Anda untuk mengikuti kelas pengantar terobosan yang holistik. Kelas ini akan diadakan secara online melalui Zoom pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 19.30 hingga 20.15. Tautan Zoom akan diumumkan melalui WA Group. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hari ini ada acara graduation sekolah minggu. Jadi anak-anak yang sudah kelas SMP 1 masuk ke remaja, demikian juga yang terus naik tingkatnya ya ke kelas berikutnya. Nah, orang tua yang memiliki anak-anak di sekolah minggu mohon sabar menunggu anak-anak sampai selesai acara. Lalu pengumuman yang kedua, kartu permohonan doa. Silakan Bapak Ibu boleh berpartisipasi, bisa diambil secara fisik atau non fisik, ada bit.ly-nya di sini, diisi untuk kita bisa doakan bersama-sama. Yang fisik silakan ditaruh di kotak yang sudah disediakan, kalau yang non fisik sudah melalui bit.ly ini ya. Lalu yang ketiga, mengingatkan hari ini adalah ibadah kedua. Dan selesai ibadah kedua akan ada doa bersama. Tadi selesai KU 1 juga ada doa bersama. Dan KU 2 selesai juga akan ada doa bersama. Ini akan diadakan di ruang ini bagi Bapak Ibu yang memiliki waktu 30 menit mendatang yang masih tidak sibuk gitu ya. Ada longgar waktu, luangkanlah waktu untuk kita tinggal di sini, kita akan berdoa bersama. Lalu yang keempat, Rek Musik Course ini pendaftarannya terakhir hari ini dan ini hanya untuk calon pelayan ibadah. Bagi Bapak Ibu atau yang punya anak ingin mengkursuskan silakan, ini adalah pendaftaran yang terakhir. Pendaftaran melalui koordinator ibadah, di sini ada Saudari Melinda. Lalu yang kelima, ini ada acara HUT Cube yang ke-12, HUT-nya anak-anak remaja, Cube. Nah, akan diadakan pada tanggal 23 nanti minggu keempat dengan pembicaranya adalah Ibu Evi Santoso dengan tema distopia digital. Bagi Bapak Ibu yang punya anak atau tetangganya kita tahu ada punya anak remaja, boleh diundang untuk diajak bersama-sama mengikuti perayaan HUT Cube. Lalu yang keenam, ada pendaftaran MSK sampai tanggal 23 Februari. Bapak Ibu, ini MSK akan diadakan secara onsite. Jadi silakan mendaftar, kita akan berbincang secara tatap muka, pengajaran bukan melalui video tetapi onsite. Dan kelas perdananya akan dibuka pada tanggal 2 Maret, minggu pertama setelah KU 2 jam 12.30. Dan yang terakhir ada berita duka. Telah berpulang Ibu Lois Sofiati. Ini adalah ibunda tercinta dari Ibu Grace, ibu mertua dari Evangelis Troy yang sudah berpulang kemarin tanggal 8 Februari, saat ini disemayamkan di Grand Heaven dan akan diperabukan hari Selasa tanggal 11 Februari. Seluruh hamba Tuhan dan juga jemaat Rek Nginden turut berduka cita dan kiranya keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Kalau tidak ada, saya undang kita dalam sikap berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk pelantikan kepala daerah dan yang kedua kita doakan bagi para pelayan ibadah di Rek Nginden. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan menyertai perjalanan ibadah kami dari awal hingga sampai saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terimalah persembahan kami dan biarlah boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi gereja di tempat ini. Dan ajar kami untuk memberikan hidup kami, diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan, yang akan mengadakan pelantikan kepala daerah nanti pada sekitar 20 Februari. Tuhan akan memberkati jalannya pelantikan dan kami berdoa bagi mereka yang menjabat akan jabatan melayani masyarakat, biarlah mereka sungguh-sungguh melayani masyarakat, bukan melayani
kepentingan mereka sendiri. Tolong Tuhan, biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka memikirkan kondisi masyarakat, mereka mengabdi kepada masyarakat sesuai juga amanat yang mereka sedang emban. Tuhan, kami juga berdoa saat ini, kami bersama-sama berdoa mendukung bagi para pelayan ibadah di Rek Inden ini. Berkati mereka dalam keluarga mereka, kesibukan mereka, perkuliahan mereka. Tuhan akan menolong mereka di dalam setiap tantangan, kesulitan, dan pergumulan mereka, baik sehari-hari maupun ketika di dalam ibadah. Tuhan akan menolong, menguatkan mereka untuk mengerjakan pelayanan bagi Tuhan. Jangan biarkan mereka tawar hati, tetapi biarlah mereka kuat di dalam pelayanan dan memberi terus kepada Tuhan. Dan di dalam apapun yang mereka lakukan, mereka menyadari dan memahami kasih Kristus. Demikian juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Ajarlah kami di dalam hidup kami, keseharian kami, semua apa yang terjadi, kami semakin mengenal Kristus lebih dalam, mengenal kasih Kristus lebih dalam, dan hidup kami makin dipenuhi oleh Kristus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami satukan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Arahkan hati kita kepada Allah, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dibekali oleh firman Tuhan. Mari kita kembali ke tengah-tengah dunia, kita menjadi saksi bagi Kristus. Dan terimalah berkat daripada Allah. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi kita. Kiranya Allah Putra Yesus Kristus menyinari wajah kita dan memberi kita kasih karunia. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.